Masih banyak orang yang ragu apakah gagal bayar di pinjol atau tidak bisa bayar hutang di aplikasi pinjaman online itu bisa masuk penjara atau enggak sih? Ataukah emang bener ya kalau kita utang dengan nominal yang besar pun itu kita tetap aman dari masuk penjara di aplikasi pinjaman online? Oke, buat teman-teman yang masih meragukan hal ini, buat teman-teman yang mungkin mikir, wah kalau kita utangnya puluhan juta emang iya ya? Ini tidak bisa ya dikasuskan secara pidana. Nah, hal ini tentu saja akan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Wah, enak banget dong kita utang nggak usah bayar tapi kita nggak bakal dipenjara, kita pakai duit orang kita nggak bakal dipenjara. Nah, memang aturan dan hukumnya adalah seperti itu. Hukum yang mengatur ini adalah hukum perdata, di mana ini merupakan hukum hutang piutang ya. Kalian bisa cari pasal-pasal hukum hutang atau piutang ya yang ada di hukum perdata. Itu sudah menjawab semuanya. Nah, kalau memang secara logika memang ini kadang-kadang nggak masuk akal ya. Emang iya ya kita pinjam uang, terus kemudian bagaimana dong nasib kita yang misal nih ya minjemin orang uang yang sangat besar, terus orang itu nggak bayar-bayar, apa masa iya sih kita nggak bisa mengkasuskan orang ini secara pidana, mendatangkan polisi, memaksa orang ini untuk bayar? Jawabannya enggak. Nah, itulah yang kenapa ya kadang juga kasus-kasus hutang itu viral di masyarakat, terus kemudian menjadi sebuah hal yang dijadikan olok-olok, hinaan dan lain sebagainya. Ya karena kita akan sulit untuk memproses suatu kasus hutang piutang di mana kesepakatannya di awal adalah hutang ya, pinjaman. Kalian ngasih pinjaman ke orang, orang itu nggak bayar, kalian nggak bisa apa-apa. Mau menuntut secara apa? Hukum bisanya cuma perdata, karena orang itu bukan mengambil uang kalian atau mencuri uang kalian tanpa izin. Yang kedua, orang itu bukan menggelapkan dana kalian atau melakukan kayak kegiatan-kegiatan penyalahgunaan jabatan atau juga penyelewengan uang, enggak kan? Atau juga orang itu enggak semacam model kalian titip uang ya, nanti jangan digunakan. Nah, kalau misalnya uang tersebut diambil, digunakan dan orangnya nggak bisa balikin, itu juga bisa dikategorikan sebagai penggelapan dana. Tapi itu pun juga kasuistik ya, berdasarkan kasus-kasusnya, latar belakang story-nya bagaimana. Kalau memang ada kesepakatan tertulis tentang uang itu, ya tentu saja ini bisa jadi masuk ke ranah pidana. Tapi jujur aja banyak kasus-kasus seperti ini yang tidak berakhir pidana ya, lebih banyak berakhir ke perdata. Kalau urusan soal duit, kalau memang nggak ada penipuan, kalau memang ya ada hutang piutang secara resmi seperti ini, akadnya secara resmi hutang piutang nggak akan bisa masuk ke pidana. Kecuali ada dokumen yang dipalsukan, kecuali ada penipuan, katakannya misal nih ya, pinjamannya itu dalam bentuk investasi gitu ya. Nanti investasinya kalau misal katakanlah kalian pinjam, nanti kalian akan diberikan nilai investasi saham berapa gitu ya sebagai jaminan, sahamnya nggak ada. Nah, itu bisa jadi kalian masukkan ke ranah pidana karena kena pasal penipuan ya teman-teman, itu bisa. Tapi kalau dari awal itu sistemnya hutang piutang, mau pinjolnya itu besar sekalipun, mau bank yang sudah besar, bank BCA, bank Mandiri, kalau kalian tidak bisa bayar utang, itu tidak akan bisa masuk ke pidana teman-teman ya. Paling ujung-ujungnya akan masuk ke perdata. Kalau sudah di perdata paling ada mungkin penilaian aset atau mungkin penyitaan barang ataupun apapun itu yang ditaksir nilainya serupa atau ditaksir nilainya itu setara dengan hutang kalian, itu yang akan disita ya, dilelang mungkin, terus uang hasil lelangnya dipakai pembayaran untuk pinjolnya itu ya, itu bisa jadi, atau pakai untuk banknya tadi untuk menutup kerugian-kerugiannya tadi. Tapi kembali lagi, ini hampir tidak mungkin dilakukan oleh pinjol. Memang ada pinjol-pinjol legal yang sudah berancang-ancang masuk ke jalur hukum, tapi sampai sekarang kok saya rasa agak aneh ya, agak mustahil ya kalau pinjol bisa masukin jalur perdata sidang dengan nominal yang biasa-biasa aja. Oke, menurut saya 20 juta itu juga masih belum nominal yang besar ya, mengingat kasus-kasus perdata itu sangat-sangat gede nominalnya, mungkin juga miliaran, ratusan juta, karena kan biasanya sistemnya itu adalah kayak mungkin investasi, atau mungkin investasinya bukan bodong ya, investasinya resmi tapi perusahaannya pailit, perusahaannya itu bangkrut ya, itu tetap akan masuk ke perdata. Kecuali ketika penyidikan diusut, ternyata ada penyelewengan, ada proses manajemen yang mungkin bisa dibilang penyalahgunaan. Nah, sekarang itu bisa masuk ke pidana. Tapi kalau mereka sudah bekerja dengan baik, tidak ada sesuatu yang janggal, cuman memang ya belum beruntung aja, bisnisnya rugi dan sebagainya, nah itu tetap akan masuk ke perdata teman-teman ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.